Oke guys, jadi ada kabar duka buat akun gua. Jadi akun gua kena bintang 1. Kronologinya ya baru selesai guys, baru selesai. Ini baru selesai ya. Ini delay nih, udah nih, hitungan delay nih. Ini gua pengen buat, mungkin bisa dibilang tutorial juga, nggak bisa dibilang tutorial juga, karena udah banyak orang paham untuk cara mengatasi bintang 1 ataupun kendala orderan terhadap customer. Tapi ini gua hanya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman, bisa juga dibilang edukasi cara mengatasinya. Jadi dalam 2 hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu itu ya, gua dapat orderan. Ini udah nggak ada lagi ya riwayatnya ya, tapi gue masih simpan screenshotnya, nanti gue tampilin ya. Kronologinya itu gue dapat orderan di resto, selesai itu gue ambil seperti biasa, gue antar ke customernya cepat respon, dan gue dapat sedikit tips ya, nggak banyak ya, 6.000, tapi bersyukurlah, syukur alhamdulillah. Setelah itu, karena masuk orderan lagi, itu kejadian jam-jam kurang lebih 1-2 pagi lah. Jadi karena gua masuk orderan lagi ya, gua fokus lanjutin orderan. Nah setelah itu ada jeda waktu di mana gua itu nggak masuk orderan. Jadi gua kembali ke tempat gua standby sambil ngerokok dan ngopi. Nah karena gua gabut ya, gua sambil cek aplikasi Gojek ini. Biasanya gue tuh ngecek mungkin bisa bintang, bisa performa, ataupun pesan, riwayat chat. Nah kayak gini, terus gue baca kan, biasanya banyak tuh masih satu kayak plus 1 merah ini kan, masih satu gitu bawah-bawahnya terus ya. Gue tekan satu-satu. Nah gue baca lah tuh, nanti gue tampilin di layar kan. Gue baca ada chat seperti ini ya, gue bales. Itu bukan tanggung jawab driver, melainkan itu tanggung jawab resto, nanti kasih rating aja. Jadi dia komplain cuman perkara masalah kecap dan saus, karena dia mesen mie ayam sama bakso, jadi nggak kemakan. Terus dia mungkin kesel atau ngedumel, dan itu 2 porsi, mungkin bukan buat diri dia sendiri, mungkin perempuannya, ceweknya. Gua nggak tahu cowoknya yang komplain atau ceweknya. Tapi kan udah gua arahin, gua kasih tahu. Padahal penitikan ini tuh pas banget penitikannya, sesuai dengan alamat. Tapi ratingnya itu masih belum banyak, 8 atau 9. Mungkin dia punya akun lama, ini nomor telepon baru, jadi buat akun Gojek baru. Karena gue lihat penitikan dia itu pas, atau dia mungkin di akun itu yang baru itu punya cowoknya, diajarin sama ceweknya, gue kurang ngerti lah. Cuman yang gue bingung, dia malah ngasih rating ke gue. Apa mungkin lagi dapet ceweknya atau gimana ya, gue nggak paham lah untuk di luar sana. Intinya gue dapet bintang 1 aja, langsung. Gue nggak sadar kalau di saat itu gue kena bintang 1. Gue cuman ya udahlah. Sadarnya itu pas gue balik ke, tadi kan gue sempet tuh bilang tuh, kalau gabut itu ngecek bintang sama performa, chat pesan. Nah di saat itu bintang 1 itu nggak ada, karena gue masih komunikasi sama dia, masih ngechat, dan gue arahin dia buat kasih rating ke resto, karena segala kekurangan makanan itu bukan tanggung jawab driver. Dan nanti lo bakal denger sendiri penjelasan dari kantor pusat Gojek, bahwasannya kalau makanan itu dikasihkan ke driver nggak berhak untuk mengecek makanan tersebut, nggak berhak. Takut terjadi apa-apa dalam kondisi makanan tersebut, entah gimana, bececer atau apa, karena kemasan tersebut kan dari resto. Kalau kita gimana so tahu atau bukan tanggung jawab kita dan bukan job desk kita, ya cuman untuk mengantar aja.
Mungkin kalau sekedar bertanya ini minumannya udah atau apa buat ngingetkan ke resto, itu nilai plus lah buat driver, buat Gojek, tapi nggak diharuskan. Itu lebih ke tanggung jawab resto. Kalau dari pengalaman pribadi gue selama jadi driver, seperti itulah konsep pola pikir gue yang gue jalanin sampai saat ini. Dan selanjutnya pas gue pulang ke kosan, lanjut cerita, pas gue pulang ke kosan ya gue sambil edit video, sambil gue ngecek aplikasi gue buat persiapan sorenya gue narik lagi, karena gue kan main malam, jadi sore sampai subuh. Tahu-tahu ada bintang 1, di situ gue langsung khawatir dan panik. Wah, gimana nih hari ini sorenya ada kelanjutan seterusnya. Karena gue jadi pikiran, ya gue telepon kantor pusat. Nah, ini juga sekedar informasi buat driver, tapi informasi ini bukan informasi mutlak atau pasti ya. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi, setiap kita nelpon customer service, tidak semua customer service itu penanganannya sama, nggak semua. Mungkin secara profesional mereka punya prosedur yang mereka harus jalankan, tapi pada intinya mereka tetap manusia, jadi caranya berbeda, tapi intinya tetap dia profesional bekerja sebagai job desk perusahaan mereka, itu apa yang diberikan tugasnya. Jadi pas waktu pagi itu gue direspon dengan baik sama customer service, tapi kayak gue kurang yakin. Bukan berarti customer service-nya buruk dalam pelayanan ya, enggak, cuman gue kurang yakin dan kurang tenang aja. Dan kalaupun dia bagus di awal gue nelpon penanganan dia, gue tetap pasti akan nelpon kedua kalinya untuk lebih make sure, untuk lebih pasti. Itu aja sih intinya. Nah, jadi pas udah gue telepon, udah gue konfirmasi, udah selesai, gue tidur, sore gue jalanin, normal sih, akun gue normal. Tapi normal dalam arti kata nggak rasa akun gue kayak sebelumnya. Bisa dibilang delay sedikit lah, biarpun hasil akhirnya tetap memuaskan, lebih memuaskan malahan. Tapi untuk lebih memastikannya, untuk kedepannya, untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya gue tetap yang gue bilang dari awal, gue bakal tetap nelpon customer service untuk lebih memastikan lagi. Akhirnya jam 12 lewat, karena gue istirahat, jamnya gue istirahat, gue ngopi, ngerokok dan makan. Gue telepon lah customer service, gue jelaskan kronologinya dari awal dan gue terangin. Dan penanganan kedua ini yang gue rekam pembicaranya, nanti boleh didengar sendirilah. Terima kasih telah menunggu ya Pak. Iya. Baik, ini saya konfirmasi ya Bapak Antonio. Kami bantu dicek untuk customer-nya atas nama Lendra dari mie ayam bakso Mustika Grand Batam tujuan ke Bastanta CV ya Pak ya. Iya betul. Baik, ini pesanannya kami bantu konfirmasi dari ada mie ayam pangsit, bakso biasa ya. Iya. Lalu mie ayam bakso ya. Ini yang tidak ada yang mana Bapak? Saus kecapnya nggak ada, jadi Saus kecapnya ya, yang tidak ada. Baik Iya. Bapak. Baik, ini untuk konfirmasi Bapak Antonio sudah kami terima ya. Bapak Antonio tidak perlu khawatir ya, karena hal tersebut bukan kesalahan dari drivernya, melainkan dari pihak resto ya Pak ya. Apabila memang ada pesanan yang tidak sesuai ataupun ada yang kurang, sebenarnya dari pihak customer ini cukup buat laporan di menu bantu aja Pak, makanan yang kurang. Seperti itu Bapak, nanti biasanya ada tindak lanjutinya dari tim terkait kami. Karena hal tersebut sudah bukan tanggung jawab dari drivernya ya Pak. Karena drivernya juga tidak bisa dilakukan pengecekan juga, hanya bisa mengantarkan terkait ordernya saja Bapak Antonio. Jadi Bapak juga sudah menjalankan order ya, sesuai dengan ketentuan juga ya Bapak Antonio ya. Oke, baik. Bapak, jadi hal tersebut tidak akan berpengaruh ya, karena ini kesalahannya bukan dari Bapak, melainkan dari pihak restorannya Bapak Antonio ya. Iya. Baik Bapak, ini konfirmasi Bapak sebagai laporan pada kami sudah kami terima juga ya. Oke. Baik Bapak Antonio, informasi sudah cukup jelas ya Bapak ya. Iya, sudah cukup jelas. Ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bapak, jika sudah jelas, selanjutnya kan ada survei kepuasan mitra. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya pembahasannya. Untuk yang tadi bisa dengar sendiri ya, diulang aja lagi pas customer service yang ngomong, diulang aja lagi videonya
bener-bener di situ ditekankan ya tugas driver cuman untuk mengantarkan. Itu yang gua dapat informasi dan yang gua pahamin. Tidak ada untuk mengecek makanan, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya driver itu mengingatkan resto, entah itu dari daftar aplikasi ada minuman atau ada apa, atau mungkin konsumennya atau customernya itu tolong diingatkan Pak, atau dia Pak saya nggak bisa chat aplikasi resto, tolong sampaikan requestan saya ataupun tambahan atau gimana, yaitu driver hanya membantu, bukan tanggung jawab sebenarnya, karena udah jelas ditekankan sama customer service itu tugas driver hanya mengantarkan makanan tersebut sampai tujuan. Oke, sebagai penutupan guys, kemarin itu gua dapat 17 orderan. Kenapa bisa menurun? Karena subuhnya itu cuma 8 orderan, itu yang pertama. Yang kedua, gua on beatnya itu jam 8 malam. Yang biasanya gua on beat itu kalau bagus itu bagusnya gua on beat itu jam jam 6 ataupun kalau enggak jam 5. Sebenarnya jam 5 nih kayak gini nih. Ini jam 5 nih kalau nggak salah nih. Jam 5. Ini bagus nih. Itu jam 5 nih. Ini bagus nih jam 5. Nah, begitu. Berapa orderan tuh? 23 jam 5. Kalau ini bagusnya itu karena yang 24 ini bagusnya itu karena apa namanya? Nggak ada kendala, nggak ada, inilah lancar lah, intinya lancar lah. Dari resto nggak lama nyampe langsung ambil, terus cari lokasi penumpang juga gampang ditemukan, respon penumpang juga komunikasi baik. Selepas itu kita nyampe lokasi, penumpangnya udah standby, nggak nunggu lama. Nah itulah makanya pas kemarin 2 hari yang lalu tuh 24. Nah sedangkan hari ini yang tadi malam itu 17, yaitu satu kesorean atau kemalaman, kedua agak tersendat di resto, kurang lebih kayak gitu. Nah subuh ini agak bagus nih guys. Ini kan diawali dari jam 11.48, cuman nggak selesai jam 12 malam, tapi tetap gue hitung hari ini lah, karena selesainya kan hari ini. Tuh ini. Nah coba dilihat sendiri aja ya. Nah ini juga dibatalkan sistem karena ini Starbucks ini kebiasaan nih, mau Gojeknya mau aplikasi yang lain suka tiba-tiba nyala sendiri, nggak dimatikan sama mereka, kurang diperhatikan. Jadi orang pesan pun masuk. Nah hari ini cuma ada 10 orderan, ya syukur alhamdulillah guys ya. Jadi kembali ke intinya guys, kita ini cuma sebagai mitra, jadi jangan kerja sendiri, jangan pusing sendiri, jangan gelisah sendiri. Gojek itu menyediakan customer service. Kalau terjadi sesuatu kepada mitranya, driver, penumpang ataupun resto, itulah jasa penyediaan Gojek untuk mitra dan untuk yang lainnya. Kalau gue pribadi kayak gitu, dari pengalaman gue pribadi. Jadi setiap orderan yang gue jalanin ataupun kejadian kendala masalah itu gue inget orderan di mana, orderan yang mana, kejadian yang mana, resto yang mana, orang yang mana. Jadi nggak asal antar, nggak asal ini. Gue pahamin. Jadi ketika gue naikin laporan ke customer service ngebantu untuk menaikkan laporan tersebut, akun kita pun bisa dimungkinkan nggak akan terjadi masalah. Ya tinggal gimana menurut penilaian kalian dengan pengalaman gua dengan video ini. Kalaupun ada pengalaman cerita ataupun info mengenai apa yang terjadi kalau kena bintang 1, bisa komen langsung di bawah guys ya. Udah sampai di situ aja, gue pengen istirahat. Siap.